If God is good, why bad things happen to good people? Sebenarnya pertanyaan ini juga ditanyakan oleh orang-orang yang tidak percaya Tuhan dan dijadikan basis untuk berkata bahwa Tuhan tidak ada. Gimana kalau kita ngomongin tentang apologetika dan kita sambungkan dengan Injil, dan kita ngomongin tentang suatu topik yang menurut saya sangat relevan akhir-akhir ini, dan terus terang secara personal karena saya juga gembala sidang, jadi saya banyak sekali menggembalakan, mereka semua bertanya tentang hal ini. Pak, kalau Tuhan itu baik, kenapa hal ini terjadi sama hidup saya gitu ya? Mungkin kena COVID, mungkin bukan cuma hanya kena COVID ya, ada yang begini saudara, udah kena COVID dia, kemudian karena dia punya penyakit yang lain, diabetes dan yang lain-lain, maka komplikasi. Tapi puji Tuhan dia sembuh, tetapi mungkin pada waktu dia lagi baru recover dari kritisnya, kemudian dia dapat kabar. Ya, mungkin saudara tahu tentang investment yang sekarang sedang bermasalah, seperti Jiwasraya, Indosuria, dan yang lain-lain. Nah, mereka pun juga masukin duit di sana, sehingga mereka semua pada kesulitan keuangan ceritanya saat ini. Jadi, udah kena COVID, sekarang sakit, terus kesulitan keuangan, kemudian semuanya digabung jadi satu, dan mereka mempunyai masalah rumah tangga. Jadi seakan-akan udah kena kejatuhan tangga, digigit anjing, begitu saudara ya ceritanya ya. Dan padahal mereka orang Kristen. Dan selama ini kita diajarnya pertanyaan-pertanyaan seperti ini selalu ditanyain, mungkin gara-gara lu nggak perpuluhan, mungkin gara-gara lu kurang doa, mungkin gara-gara kamu sih nggak percaya sama Tuhan gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu dijawabnya dengan suatu jawaban yang oversimplified dan menyalahkan orang yang kena hal-hal tersebut gitu ya. Sehingga akhirnya mereka merasa, bener nggak sih ini yang Tuhan yang gua sembah ini segininya? Padahal kalau di mana-mana kita selalu bilang apa? If God is good, biasanya jawabannya apa? All the time. And all the time, God is good. Is it really true? Nah, saudara, pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya tidak asing. Karena terus terang begini, di Alkitab banyak sekali diceritakan tentang pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Bahkan Musa pernah bertanya seperti itu. Daud bertanya seperti itu. Kalau sudah baca Mazmur, Abraham pernah bertanya seperti itu. Dia merasa bahwa Tuhan tidak adil karena dia melihat bahwa ada orang-orang yang semestinya dihukum, kok tidak dihukum, malah ada orang yang kelihatannya baik, kenapa kok dia justru mengalami hal-hal yang buruk, termasuk dirinya. Di Kejadian 18 ayat 25 sudah bisa lihat di screen ini, masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Dia merasa Tuhan nggak adil. Abraham protes sama Tuhan di Kejadian 18. Begitu juga Yeremia. Yeremia malah dia sangat protes. Saudara tahu ya, Nabi Yeremia adalah nabi yang sangat sengsara hidupnya ya, dalam tanda kutip ya. Tetapi aku mau berbicara dengan engkau. Wah, dia appointment sama Tuhan nih. Tentang keadilan. Dia mempertanyakan keadilan Tuhan. Mengapakah mujur hidup orang-orang fasik? Sentosa semua orang yang berlaku tidak setia. Engkau membuat mereka tumbuh dan mereka pun juga berakar. Mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Jadi Yeremia pun tanya begitu. Musa juga tanya begitu. Musa pernah menanyakan yang sama. Di Mazmur Daud juga. Daud bertanya, Tuhan mengapa engkau tidak menjawab doaku? Tuhan di manakah engkau? Mengapa engkau tidak menunjukkan diri kepadaku pada saat aku lagi kesusahan? Mengapa engkau tidak memberikan aku jawaban doaku? Kenapa engkau tidak adil? Jadi pertanyaan-pertanyaan ini kalau saudara menanyakannya, saya rasa ini pertanyaan yang bukan pertanyaan baru. Dan bahkan saya rasa ini merupakan perjalanan iman. Kalau saudara Daud, do not worry bahwa engkau akan membuat Tuhan upset. No. Tuhan nggak terintimidasi dengan kebimbanganmu. No. Justru ini merupakan perjalanan iman kita. Tanpa Daud, tanpa kebimbangan, maka iman kita pun juga tidak akan menerima sesuatu yang menjadi dewasa, begitu saudara. Nah, kalau saudara lihat, if God is good, why bad things happen to good people? Sebenarnya pertanyaan ini juga ditanyakan oleh orang-orang yang tidak percaya Tuhan dan dijadikan basis untuk berkata bahwa Tuhan tidak ada. Jadi ateis atau orang-orang yang agnostik atau orang-orang yang mungkin bahkan percaya bahwa ya sudah, dunia ini adalah apa adanya, ya udah kita ini hidupnya seperti ini. Jadi ternyata pertanyaan ini bukan cuma hanya ditanyakan orang Kristen, tetapi ditanyakan oleh manusia, khalayak dunia, khalayak ramai.
Nah, pertanyaan ini pernah ditanyakan oleh seorang filsuf Yunani yang namanya Epicurus. Ya. Epicurus, of course, belum tentu tubuhnya kurus, gitu, saudara. Namanya aja Epicurus, gitu, saudara. Dan ini ditanyakan lagi oleh seorang filsuf Eropa namanya David Hume. Nah, pertanyaannya begini. Nah, menurut saya ini sangat terkenal sanggahan-sanggahan ini. Dan kalau kalian ketemu sama orang-orang yang di kota metropolitan yang udah nggak percaya Tuhan dan sangat sekuler, ini pasti mereka nanyanya begini. Dan hopefully melalui sesi ini, saya nggak bisa jawab semua dalam waktu 30 menit, tetapi at least saya bisa mengarahkan jawabannya kepada yang benar, gitu ya, dan kepada Injil. Nah, pertanyaan lama Epicurus belum terjawab, dan menurut dia belum terjawab. Menurut saya sudah. Nanti saya akan berikan jawabannya. Tapi dia nanyanya begini, kalau Tuhan mau mencegah kejahatan, tapi nggak mampu, maka Tuhan tidak maha kuasa. Jadi premisnya adalah, Tuhan mau, karena dia baik, tapi tidak mampu. Itulah sebabnya ada kejahatan. Maka Tuhan tidak maha kuasa. Atau yang kedua adalah, Tuhan mampu mencegah kejahatan, tapi dia nggak mau. Maka dia adalah Tuhan yang jahat. Nah, make sense ya? Wah, benar juga. Nah, ini orang kalau nggak ngerti Alkitab, nggak ngerti punya gospel worldview, wah, dia pasti akan mulai goyah. Atau apakah dia mampu dan dia mau? Lah terus kenapa? Kok masih ada kejahatan? Nah, saya bagi begini ya. Ini saya lihat. Ini premisnya. Allah mau tapi tidak mampu, maka dia adalah Allah yang terbatas. Atau Allah mampu tapi dia nggak mau, berarti dia Allah yang jahat. Atau begini, Allah tidak mampu dan juga dia tidak mau, maka dia Allah yang terbatas dan Allah yang jahat. Nah, terus dia, premis yang keempat, dia langsung balik. Kalau Allah mau dan Allah mampu, kenapa kok kejahatan itu ada? Kalau kejahatan itu ada, dan Allah benar-benar mau dan dia mampu, jangan-jangan Allah yang kamu sembah itu nggak ada atau Allah yang salah. Wow, benar juga nih. Nah, saudara, kita harus, ini udah ada jawabannya. Nah, sebelum saya menjawab jawaban itu, saya akan jawab why bad things happen dulu, oke? Why bad things happen. Nah, kalau kita perhatikan seluruh dunia, tidak ada yang namanya di dalam dunia ini daerah atau suatu komunitas yang tidak ada kejahatan. Ada yang bilang kejahatan itu, manusia itu semestinya pada dasarnya baik. Betul atau enggak sih? Kalau memang benar-benar manusia pada dasarnya baik, saya mau nanya sama saudara, rumah saudara dikunci atau enggak? Pasti dikunci. Rumah saudara dikunci enggak? Dikunci. Bahkan ada alarm sistemnya, ada CCTV-nya. Kenapa kok CCTV harus ada? Karena pada dasarnya kejahatan ada di mana-mana. Dan apa yang dimaksudkan oleh kejahatan? Kejahatan atau penderitaan, itu apa yang dimaksud? Tindakan, ini saya kasih definisinya di sini, tindakan atau peristiwa yang salah secara moral, buruk, dan salah. Nah, ini yang terjadi. Nah, dari mana kejahatan itu ada? Nah, sebenarnya kita harus kembali kepada Alkitab. Nah, kita sebagai orang-orang Kristen, we believe in sola scriptura. Ya, 5 sola reformasi, sola gratia, hanya oleh karena anugerah, sola fide, kita diselamatkan oleh iman, oke? Solus Christus, kita diselamatkan karena kasih karunia oleh iman di dalam Yesus Kristus saja. Dan kita percaya sola scriptura. Nah, inilah sebabnya kita ngomong tentang Alkitab. Kenapa? Semua itu harus dicocokkan dengan Alkitab, karena Alkitab adalah otoritas kita yang tertinggi, inerrant dan infalibilitas Alkitab, ineransi dari Alkitab. Saya pernah membuat khotbah berseri selama 11 minggu mengenai Alkitab tentang hal itu. Kemudian yang terakhir, bahwa hidup kita bukan untuk kita tetapi soli Deo Gloria. Nah, hari ini kita ngomongin tentang Alkitab. Nah, Alkitab ngomong apa? Nah, kalau sudah perhatikan, saya nggak ada di sini, saya cepat aja. Kejadian 1 ayat 4. Waktu Allah menciptakan bumi, dia berkata semua itu baik. Ayat 10-nya, Kejadian 1 ayat 10. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kejadian 1 ayat 12. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kata-kata itu diulang-ulang waktu dia menciptakan bumi, jagat raya, binatang yang melata, binatang yang merayap, binatang yang ada di dalam laut, di dalam air,
ada keindahan, semuanya Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Terutama waktu dia menciptakan manusia, khusus waktu dia menciptakan manusia pada hari yang ke-6. Kejadian 1 ayat 31 dikatakan, sungguh amat baik. Jadi bukan cuma hanya baik saja selama 5 hari, yang hari ke-6 dikatakan sungguh amat baik. Wow, luar biasa sekali. Jadi kalau ada yang bilang bahwa kejahatan, penderitaan itu adalah pemberian Allah kepada kita, well, that's not really true. Karena kalau saudara lihat Alkitab, semua itu baik. Pertamanya semua itu baik. Nah, apa yang terjadi? Kenapa kok kejahatan muncul? Ketika Adam dan Hawa berdosa terhadap Allah, dunia yang pertamanya ini bagus, baik, sempurna, termasuk manusia yang adalah sangat baik, itu rusak. Ketika dosa memasuki dunia, ada hukuman. Ketika dosa memasuki hidup manusia, ada konsekuensi dosa. Bahkan bumi dikutuk. Dikatakan bahwa Adam harus bekerja keras untuk mengeluarkan keringat, untuk menghasilkan nafkah supaya dia bisa makan. Dan ada binatang buas. Semua tatanan bukan sosial ya, tatanan natur ya, itu semua menjadi rusak. Itulah sebabnya ada hukum rimba, itulah sebabnya ada penyakit, itulah sebabnya para wanita waktu punya anak, memiliki bayi harus merasakan sakit bersalin. Jadi inilah asal dari kejahatan. Jadi kalau saudara lihat Alkitab itu kejadian 1 sampai kejadian 3 adalah penciptaan dan semua yang sangat baik. Tapi dari kejadian 3 sampai kejadian 11 itu adalah dosa manusia. Dan makin lama makin buruk dan makin bobrok manusia. Diawali dari Kain membunuh Habil dan yang lain-lain. Terus makin lama makin bobrok sampai Menara Babel didirikan. Jadi kejahatan ada di dunia bukan salahnya Tuhan. Kejahatan ada di dalam dunia itu karena konsekuensi dari dosa manusia, Adam dan Hawa. Nah, kejahatan apa kategorinya yang terjadi? Kalau saudara bisa bilang itu kejahatan, penderitaan, atau kesukaran. Nah, sebenarnya itu cuma hanya ada 2 kategori dalam penderitaan dan kejahatan. Ya, saya bagi 2. Yang pertama adalah moral, kejahatan moral, dan kejahatan natural. Nah, kalau saudara mau lihat basis ayatnya, coba saudara lihat ini, 1 Yohanes 2 ayat 17. Ingatlah bahwa dunia dan segala sesuatu yang ada di dalamnya, yang diinginkan oleh manusia sedang apa? Menuju kepada kebinasaan. Jadi ini sudah dikatakan Alkitab bahwa memang segala sesuatu yang ada di dalam dunia dan yang diinginkan oleh manusia berdosa, semuanya fana. Semuanya menuju kepada kebinasaan. Dan itu membawa suatu agony, apa itu ya, kesedihan, penderitaan dalam hidup manusia. Nah, penderitaan-penderitaan kita, sekali lagi, kategorinya apa? Ada 2, kejahatan moral dan kejahatan natural. Saya akan jelaskan secara cepat. Saudara, biasanya ini ya, 4 sesi ya. 4 sesi, if God is good, why bad things happen to good people, kita harus lihat dari segi teologis, segi filosofis, segi historis, baru kemudian kita ngomongin aplikasi hidup berdasarkan Injil. Tapi saya secara cepat aja. Nah, kejahatan moral itu apa? Kejahatan moral, itu saya ada di sini. Kalau sudah lihat gambarnya ini adalah orang-orang suku Yazidi yang disiksa oleh ISIS dan lari menjadi refugees. Dan kalau saudara lihat, kejahatan moral itu sebenarnya awalnya dari kehendak bebas manusia yang selalu berkecenderungan kepada dosa. Kejahatan yang dilakukan oleh ciptaan yang bebas dan bertanggung jawab secara moral, yaitu manusia. Sebenarnya kalau kita lihat moral evil, kita semua mengalami kejahatan moral. For example, saudara udah lempeng, saudara udah jujur dalam berbisnis, tapi apa yang terjadi? Ada aja orang yang mengkhianati saudara. Ada aja orang yang menipu saudara. Saudara udah benar-benar baik mengikuti peraturan lalu lintas, mengikuti lampu merah, lampu hijau, lampu kuning, belok kiri jalan terus dan segala macam. Waktu saudara belok ditabrak orang karena ada orang yang melanggar peraturan lalu lintas.
Kejahatan moral terjadi di mana-mana. Seperti tadi saya tanyakan, saudara orang baik dalam tanda kutip. Saudara tidak pernah mencuri, saudara tidak pernah merampok orang. Tetapi saudara kalau nggak kunci rumah, orang pasti akan ngerampok rumah saudara. Nah, ini kejahatan moral ada di mana-mana. Dan kalau saudara lihat sejarah kejahatan moral, wow, ini sangat mengerikan. Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, itu semua kejahatan moral. Hitler melalui Natsinya, kejahatan moral yang membunuh 6 juta orang Yahudi. Stalin yang membunuh belasan juta orang. Mao Zedong yang membunuh puluhan juta orang. Dan kalau saudara melihat ini semua adalah kejahatan moral yang terjadi di seluruh dunia. Dan sekarang yang paling modern adalah ISIS. Nah, ini adalah kejahatan moral yang menunjukkan bahwa manusia pada dasarnya adalah jahat. Karena manusia ini memang punya kecenderungan untuk melanggar hukum dan melanggar hak asasi manusia lainnya. Ini adalah moral evil. Dan dimanapun kita berada, kita akan mengalaminya. Makanya sampai sekarang, siapa bilang perbudakan gak ada? Buktinya perbudakan baru aja semakin terungkap di Amerika. Sex trafficking di mana-mana. Di Indonesia, sex trafficking di mana-mana. Saya baru aja mengkonselingi seorang yang kerjanya itu di sex trafficking, saudara. Dia berusaha untuk keluar dari daerah situ, pekerjaan itu yang begitu gelap karena dia menerima Kristus. Tetapi dia ketakutan karena dia akan dibunuh oleh bosnya. Dan kalau dia sampai keluar, he knows too much about that business. Dan ini menjadi suatu pergumulan buat dia. Ini moral evil terjadi di mana-mana. Dan mereka main bunuh, main violent, dan yang lain-lain. Gitu, saudara. Nah, yang kedua, saudara, kita nggak usah perdalam karena itu bisa dijelaskan banyak hal. Yang kedua adalah natural evil. I don't know if you can see this. Saya bacakan kepada saudara. Natural evil adalah bencana alam, penyakit, kelaparan, kematian, termasuk COVID-19. Nah, ini awalnya di mana? Di Taman Eden, waktu manusia jatuh dalam dosa, tanah dikutuk, bumi dikutuk, ada sakit, ada kematian, ada rasa sakit, ada dosa. Dunia yang kita tinggali ini sedang menuju kepada kebinasaan dalam keadaan rusak, tercemar oleh dosa. Dunia yang isinya orang-orang Kristen atau orang berdosa, beragama atau tidak beragama, semuanya mengalami natural evil. Natural evil itu seperti apa? Bencana alam, seperti COVID-19, seperti tsunami yang terjadi di Palu, seperti gempa bumi yang terjadi di mana-mana, kebakaran hutan, natural evil, resesi, masalah keuangan karena pasar. Kita tidak bisa mengontrolnya, kita tidak bisa mengontrol orang lain, kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi di seluruh dunia ini. Ini natural evil. Apa yang mungkin merupakan hal yang baik untuk bumi, misalnya ada daur ulang mineral yang bergeser di dalam bumi, tetapi itu menyebabkan suatu lempengan bumi bergeser, terjadi gempa bumi, akhirnya jadi natural evil. Padahal belum tentu itu evil kepada bumi, misalnya. Tetapi tetap saja kita tidak bisa mengendalikannya. Nah, itu dua kategori. Nah, yang paling bahaya adalah seperti yang tadi saya ceritakan, natural dan moral evil, penjarahan terjadi sakit dikombinasi dengan masalah keuangan gara-gara ditipu orang. Moral evil dan natural evil terjadi pada saat yang bersamaan. Ini fotonya saya taruh di sini adalah foto penjarahan pasca tsunami Palu. Saudara lihat ini yang terjadi. Jadi kadang-kadang bukan hanya natural evil aja yang kita alami atau moral evil aja, tapi barengan terjadi. Itulah sebabnya saya baru tadi cerita ada beberapa jemaat yang mengalami dua-duanya. Dia udah kena COVID, dia udah sakit, kemudian dia kena tipu, dan sekarang punya masalah dengan istri dan anak-anaknya, dan sekarang istrinya minta cerai. Wah, semuanya jadi satu. Itu yang membuat manusia merasakan penderitaan dan menjerit. Tuhan, kenapa Engkau biarkan aku dalam keadaan seperti itu? Ini adalah pertanyaan kita semua. Nah, Billy Graham bicara gini, we are fallen creature, living in a fallen world that has been twisted and corrupted by sin. We all share in its brokenness, most of all, we share in its tragic legacy, disease, and death. Kita semua adalah makhluk yang sudah jatuh ke dalam dosa, yang hidup di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam kutuk dosa, yang telah dikorupsi dan dirusak karena dosa, dan kita semua mengalami akibat dari kerusakan itu. Dan kita semua mewarisi tragedi, penyakit, dan kematian. Baik apakah Anda percaya Tuhan, baik apakah Anda beragama,
ataupun tidak beragama, atau tidak percaya Tuhan, itu semua tetap Anda alami. Ini baru moral evil, natural evil, dan barengan. Belum lagi konsekuensi dosa. Konsekuensi dosa, ada orang yang bilang sama saya, Pak, saya baru hilang berapa? 12 M, Pak. Gila. Saya salah investasi, saya ditipu orang. Kok bisa ya? Sambil nangis-nangis sama saya. Tuhan, kenapa Tuhan biarkan saya melakukan ini? Nah, oke. Sebelum kita salahkan Tuhan, ayo kita sama-sama telusuri. Nah, waktu kita telusuri, ternyata apa yang terjadi? Itu bukan salahnya Tuhan, tetapi sebenarnya sudah banyak lampu merah untuk dia tidak melakukan investasi itu terhadap suatu bisnis yang tidak jelas. Tetapi karena dia tergiur oleh ROI, return on investment, maka dia masukin duit aja asal percaya, padahal dia juga sebenarnya sudah merasa bahwa ini adalah bukan investasi yang benar. Maka sebenarnya dia sedang dipikat oleh keinginan dan keserakahannya, dan akhirnya dia masuk ke dalam jerat dari keserakahannya itu sendiri, dan dia mengalami penderitaan. Nah, ini merupakan konsekuensi dosa. Nah, kita semua seringkali masuk dalam konsekuensi dosa, tetapi yang disalahin Tuhan. Nah, Yakobus 1 ayat 13-17 bilang apa? Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh siapapun. Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh apa? Keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ayat 16, saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Jangan sesat guys. Bro, sis, wait a minute. Jangan salahkan Tuhan dulu, jangan sesat. Ayat 17, lihat, dengarkan. Nah, ini doktrinnya, saudara. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi ini merupakan konsekuensi dosa kalau kita mengalami penderitaan, dan itu bukan salahnya siapa-siapa, tetapi salahnya kita sendiri. Hello. Ya, jangan salahin Tuhan dulu gitu. Jadi kalau saya ambil kesimpulan secara cepat, manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, bumi, jadi moral evil ya. Bumi yang dikutuk menuju kebinasaan, jadi natural evil. Konsekuensi dari dosa, jadi manusia yang jatuh dalam dosa, yaitu dirimu sendiri. Kalau kita membuat keputusan yang salah karena kecenderungan dosa kita, maka akan ada konsekuensinya. Ada yang nanya sama saya, Pak, Tuhan apa nggak bisa ampuni saya setelah saya affair dan saya selingkuh dengan istri saya? Iya, Tuhan ampuni, tetapi istrimu belum tentu, anak-anakmu pasti pahit. Itu konsekuensi dari dosa, gitu saudara ya. Oh Pak, apakah saya bisa dibebaskan dari hutang? Apakah Tuhan ampuni saya atas keserakahan saya? Iya bisa, tetapi hutangnya harus tetap dibayar. Konsekuensi dari diri kita sendiri, konsekuensi dosa. Jadi sumber dari segala penderitaan yang ada itu sebenarnya bukan Allah, tetapi manusia yang jatuh dalam dosa, bumi yang dikutuk menuju kebinasaan, dan konsekuensi dari dosa. Amin ya saudara. Jadi saya sudah menjawab why bad things happen. Nah, saya akan menjawab keberatan dari Epicurus dan David Hume tadi. Benar nggak sih Tuhan itu nggak baik? If God is good all the time. Saya akan menjawab itu. Dan menjawab keberadaan Tuhan, oke? Kan tadi premisnya seperti ini nih. Saya kembalikan lagi kepada slide yang tadi. Allah yang terbatas. Karena apa? Allah mau tapi tidak mampu. Atau dia adalah Allah yang jahat. Allah mampu tapi nggak mau. Atau dia adalah Allah yang terbatas dan jahat. Karena Allah nggak mau dan tidak mampu. Atau dia mau dan dia mampu, tapi mana buktinya kejahatan kok ada? Jangan-jangan Allah nggak ada. Nah, saya akan jawab ini. Sebenarnya, ini sudah dijawab oleh seorang filsuf Kristen yang berhasil mematahkan masalah ini. Namanya Alvin Plantinga. Ya, bukunya luar biasa banget. Saya senang sekali baca buku-buku apologetika. Bahkan sekarang saya lagi ambil master untuk apologetika. Senang banget. Saya hal-hal kayak gini nih membuat saya berpikir. Makanya kalau disuruh ngopi-ngopi, ngobrolin tentang hal ginian bisa 3 jam, 4 jam gitu, saudara ya. Kita ngomongin tentang filosofi dan juga teologi gitu ya. Dan dia menemukan premis tersembunyi di balik masalah kejahatan yang tadi dijadikan keberatan oleh Epicurus dan David Hume. Dia bilang begini, premis tersembunyinya. Sesuatu yang baik selalu menghilangkan kejahatan sejauh ia mampu. Jadi kalau Tuhan itu baik, dia pasti akan ngilangin kejahatan sejauh dia mampu. Tanggapannya, itu tidak benar.
ada premis yang lebih tinggi dan nilainya jauh lebih tinggi. Allah mau melenyapkan kejahatan sejauh hal itu tidak menghalangi kebaikan yang lebih besar. Yang namanya adalah greater good principle. Kalau ada suatu kejahatan dan itu diizinkan oleh Allah, artinya ada suatu maksud yang jauh lebih besar daripada yang kita alami dan dibandingkan dengan penderitaan yang kita alami saat itu. Saya kasih contoh, saya mempunyai anak. Anak saya waktu umur 2,5 tahun, saya punya anak 3, yang paling besar sekarang umur 18, saudara ya. Nah yang umur 18 ini pernah 2,5 tahun of course, saya masih ingat, itu anak saya yang pertama, kita ini miss imunisasi, jadwal imunisasi. Jadi hari itu, masih umur 2,5 tahun, dia udah bisa ngomong, dia udah bisa jalan, dia udah ngerti banyak hal. Dan kemudian kita bilang kita akan ke dokter, dan hari itu ada jadwal 5 imunisasi. 5 imunisasi waktu saya ngomong sama dokternya, 5 dok, iya. Kita akan suntik dia 3 di paha kanan, 2 di paha kiri. Saya langsung, aduh, anak saya pasti akan nangis-nangis gitu ya saudara. Akhirnya saya bawa anak saya, terus dokternya bilang, begitu kita masuk ruangan, kamu pangku dia, kamu pegang dia, kamu dekap dia. Kemudian saya akan keluar dengan 5, ini semua akan terjadi dalam waktu 30 detik. Cepat aja, cat, selesai gitu. Waktu saya masuk ke ruang dokter, saya pangku dia, saya dekap. Anak saya bilang, Daddy, what are you doing? You're hurting me. Kamu menyakiti aku. Terus kemudian dokternya keluar, bawa 5 jarum, saudara. Dia teriak-teriak, what are you doing? Gitu, saudara. Waktu jarumnya dikeluarin, langsung masuk di pahanya. Cat, 3 kali, saudara. Dia langsung, saudara tahu, itu dia teriaknya itu saya nggak pernah ngalamin seperti itu. Dia bilang, help, tolong, my dad is crazy. Dia bilang gitu, my dad is crazy, my dad is hurting me. Bayangkan saudara, 3 di sini, 2 di sini. Waktu itu habis selesai dia drama banget. I cannot walk, dia bilang gitu. Dia nggak bisa jalan gitu. Saya sih ketawa juga, tapi sambil nangis gitu karena saya nggak tega. Tapi poinnya di sini. Setidak teganya saya tahu saya harus mengizinkan ini semua terjadi. Karena ada kebaikan yang lebih besar. Kejahatan adalah dokternya dengan jarumnya, dengan sakitnya waktu obatnya masuk. Tetapi itu semua terjadi. Dan apa yang terjadi sorenya? Oh, panas, cranky, rewel. Saya mengizinkan kejahatan karena ada greater good principle. Kita seringkali mengizinkan kejahatan atau penderitaan terjadi pada diri kita atau orang yang kita kasih demi mencapai tujuan yang lebih baik. Allah juga memiliki alasan untuk mengizinkan kejahatan atau penderitaan terjadi. Saya kasih contohnya ini, kayak orang yang diamputasi. Karena dia punya diabetes, dia harus diamputasi. Kalau enggak, kenapa? Dia akan mati. Greater good principle, prinsip kebaikan yang lebih besar, tetapi harus mengalami suatu penderitaan. Anak kecil yang dibilangin, jangan lari-lari nanti jatuh, jangan lari-lari. Akhirnya dia dibiarkan sama bapaknya supaya dia tahu rasa. Tetapi pada akhirnya, bapaknya juga yang harus ngangkat, bapaknya juga yang harus ngerawat, tetapi akhirnya anaknya jadi penuh dengan hikmat karena dia tahu, udah kena batunya. Dia bisa menghadapi lagi, dia mempunyai suatu nalar dan hikmat untuk tidak lari-lari. Nah, saudara perlu tahu bahwa ternyata ada greater good principle. Nah, pertanyaannya masih belum terjawab. Terakhir, mengapa hal buruk menimpa orang baik? Nah, mari kita, if God is good, udah jelas ya, God is good, ya kan? Why bad things happen? Why bad things happen sudah saya jelaskan. Tetapi kan belum terjawab ini. Why bad things happen to good people? Oke? Nah, saya akan analisa kata-kata mengapa hal buruk menimpa orang baik. Hopefully, I only have 2 minutes. Semoga saya mungkin bisa jelaskan dalam 5-7 menit lah ya. Kita 35 menit ya. Mengapa hal buruk menimpa orang baik? Nah, saya mau menganalisa kata-kata ini. Mengapa hal buruk menimpa orang baik? Kalau ada orang yang bilang sama saya, Pak, kalau ada orang yang belum pernah mendengar Injil, kemudian dia ini innocent, dia ini baik banget. Orang nggak berdosa lah Pak. Masa sih nanti di tahta penghakiman Tuhan, dia masuk neraka? Saya langsung bilang, kalau dia adalah seorang innocent, orang baik dan tidak berdosa, dan dia belum pernah mendengar Injil, dia pasti masuk surga. Kaget orangnya, Pak Pendeta,
pertama kalinya ngomong seperti ini. Saya selalu mendengar bapak pendeta-pendeta lain, Pak. Yesus adalah satu-satunya jalan. Loh, saya juga percaya itu. Loh, kok berkontradiksi? Loh, kamu yang berkontradiksi, saya bilang begitu. Kenapa? Saya mau tanya sama kamu. Apakah ada orang yang benar-benar baik, tidak berdosa, innocent di dalam dunia ini? Dia langsung diam. Karena definisi baik menurut kamu, definisi baik menurut manusia, itu tidak sama dengan definisi baik, definisi good menurut Tuhan. Karena apa yang baik menurut manusia belum tentu lo baik menurut Tuhan. Karena Tuhan tidak melihat perbuatannya, tetapi Tuhan melihat hati. Ada orang yang banyak melakukan perbuatan baik, tapi pada aslinya dia adalah manipulator, manipulatif. Ada begitu banyak orang yang kelihatannya baik, tetapi hatinya penuh dengan politik. Jadi, mengapa hal buruk menimpa orang baik? Kita harus kembali kepada Injil. Saya mau kasih tahu kepada saudara, tidak ada orang yang baik. Jadi kalau kita dengar ada orang yang bilang, oh manusia itu pada dasarnya baik. Let me tell you, tidak ada orang yang baik. Dari mana saya tahu? Oh ini bukan Pastor Mark yang ngomong. No. Lihat, Roma 3 ayat 10. Tidak ada yang, baca sama-sama, itu yang ayat yang kedua. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Roma 3 ayat 10-12. Kita ini sudah broken. We are broken because of sin. Inilah yang namanya doktrin total depravity. Kita punya kehendak bebas. Yes, kehendak bebas kita kecenderungannya kepada dosa. Sesungguhnya, Mazmur 51 ayat 5. Daud berkata, di dalam kesalahan aku diperanakkan, di dalam dosa aku dikandung ibuku. Semua orang kalau dibiarkan dengan sendirinya tanpa hukum, pasti akan akhirnya masuk dan jatuh ke dalam dosa. Itulah manusia. Tidak ada orang baik. Saudara, dimanapun kita berada, tadi saya sudah jelaskan tentang moral evil. Dan dunia tidak sedang menuju kepada keadaan yang makin baik. Dunia sedang menuju kepada kebinasaan. Tidak ada orang baik. So if you ask why bad things happen to good people if there is no good people, bukankah seharusnya kita ini layak untuk mendapatkan semua penderitaan ini? Benar. Saudara, kalau saya punya HP, ini HP iPhone ya saudara ya. Saudara lagi di apartemen, lantai 40 atau 38 deh, 38, nggak usah 40 lah. Saudara telepon, terus tiba-tiba ada burung lewat, saudara kaget, telepon saudara jatuh. Dari lantai 38 ke dasar, itu sakitnya tuh di sini, saudara. Dier! Terus saudara turun, saudara cari telepon saudara lihat telepon saudara, belum hancur berkeping-keping, masih bentuk telepon. Tapi udah benyok, gak karu-karuan, udah pecah, dan yang lain-lain. Terus saudara coba nyalain. Nyala. Kaget gak saudara? Kaget. Gila, masih nyala. Terus saudara pakai untuk telepon. Nyambung, gila gak? Masih nyambung, bayangin saudara. Wih, itu kaget bener gitu ya. Nah, saya mau kasih tahu kepada saudara. Kalau kita ada di dalam dunia yang penuh dengan natural evil, moral evil, jangan kaget kalau semua ini penuh dengan kejahatan, penderitaan, kesukaran. Alkitab juga ngomong, di zaman akhir akan banyak kesukaran. Yang kita perlu kaget, kalau ada kebaikan. Kalau saudara baru beli iPhone, kemudian saudara buka, kemudian masih kinclong, saudara nyalain, terus keluar Apple-nya, kemudian saudara pakai untuk telepon, jernih sekali. Terus saudara, wih kaget. Nggak usah kaget, uang itu baru. Tapi kalau udah rusak, udah hancur, udah pecah, masih bisa nyala. Itu yang kita perlu kagetkan. Kalau dunia udah hancur, udah penuh dengan natural evil, penuh dengan moral evil, dan itu dikombin dengan konsekuensi dosa, tapi masih ada kebaikan Tuhan, masih ada keselamatan, masih ada kabar baik, itu adalah suatu anugerah. Kita perlu kaget. Kenapa? Karena Tuhan masih sayang sama kita semua. Jadi sebenarnya gak ada orang baik. Why bad things happen to good people? There is no good people. Gak ada orang baik. Cuman ada satu yang baik. Inilah Injil. Hanya ada satu orang baik yang mengalami hal yang terburuk. Namanya Yesus Kristus.
Dia yang tidak mengenal dosa jadi dosa, supaya kita yang berdosa menerima kebenaran Allah di dalam Yesus Kristus. Dia yang paling mulia meninggalkan kemuliaannya, tetapi menjadi hina, bahkan lahir di palungan, bahkan lahir di kandang. Supaya apa? Kita yang hina, kita yang rusak, kita yang bobrok, menerima kembali kemuliaan Tuhan yang sudah hilang. Roma 3 ayat 23 bahwa semua orang sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Itulah sebabnya Allah rela tinggalkan kemuliaannya untuk cari kita semua yang sudah berdosa. Dan dia bahkan rela masuk ke dalam sejarah manusia yang penuh dengan natural evil dan moral evil. Bahkan dia tanggung semua natural dan moral evil itu di atas kayu salib. Dia bilang, ampunilah mereka karena mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Waktu dia berkata, sudah selesai. Tirai bait Allah yang memisahkan antara ruang Maha Kudus dan ruang kudus itu sobek dari atas ke bawah. Yang menunjukkan atas ke bawah bukan manusia yang berinisiatif, tetapi Tuhan yang berinisiatif. Tidak ada lagi pemisah antara Tuhan dengan manusia melalui Yesus Kristus. Hanya ada satu orang baik dan dia mengalami hal yang buruk. Efesus 2 ayat 1 dikatakan kita ini mati dalam pelanggaran kita, mati rohani. Tetapi Allah, ayat yang keempat dikatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita. Saya suka awalnya, but God, bukan kita yang berinisiatif. Kita nggak berguna, kita nggak cari Tuhan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat itu, yang cari kita. Oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Wow, that is the gospel. Inilah the greatest good principle. Prinsip kebaikan yang lebih besar. Allah mengizinkan finally, semua ini terjadi. Untuk terakhir dia mau selamatkan umatnya. Dia mau menunjukkan kasih karunia-Nya. Dia mau menunjukkan kasih-Nya yang besar kepada kita semua. Salib Kristus adalah kebaikan yang terbesar yang kita pernah alami. Bapa menetapkan agar anaknya Yesus Kristus mengalami kejahatan dan penderitaan yang paling mengerikan demi keselamatan saudara dan saya yang berdosa. Efesus 2 ayat 6-9. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita di dalam Yesus Kristus. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan dirinya. Penderitaan diizinkan Tuhan untuk menyadarkan kita bahwa kita manusia yang rentan dan terbatas. Bahwa kita membutuhkan Tuhan. Tetapi puji Tuhan, bagi saudara dan saya yang ada di dalam Kristus, di dalam setiap pergumulan, Tuhan justru ingin menyatakan anugerah-Nya yang besar kepada saudara dan saya. Kalau saya tanya sama saudara, kapan saudara kenal Tuhan? Kapan saudara jadi serius dengan Tuhan? Biasanya melalui penderitaan. Biasanya melalui kesusahan. Biasanya melalui kesukaran. Jarang ada orang yang kenal Tuhan pada saat happy-happy, semuanya baik-baik saja. Tetapi justru melalui penderitaan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Segala sesuatu, termasuk penderitaan, kesukaran. Untuk kebaikan. Jadi di dalam hidup kita semua, kalau saudara dan saya mengalami penderitaan, ada kebaikan Tuhan di balik penderitaan tersebut. Ada kemuliaan Tuhan di balik penderitaan tersebut. Yang setuju, katakan amin. Nah saudara, saya akan tutup dengan sebuah cerita. Ini masih banyak ini mestinya slide-nya. Saya akan tutup dengan sebuah cerita. Gabby Gingras dari Amerika, dia menderita hereditary sensory autonomic neuropath. HSAN, kelainan genetik yang sangat langka yang mempengaruhi saraf sensorik. Serabut saraf di tubuh Gabby tidak bisa mendeteksi rasa sakit. Jadi kalau saudara lihat matanya ada yang aneh, karena pada waktu umur 1 tahun, dia menggaruk matanya, dan matanya waktu itu bola matanya sampai keluar, saudara.
Karena dia tidak bisa merasakan rasa sakit waktu umur 1 tahun. Waktu bayi ia menggigit barangnya, itu waktu bayi dia gigit barangnya sampai giginya berdarah-darah, akhirnya semua giginya dicabut. Maka dia buta sebelah, dia waktu itu dia giginya gigi palsu semua, saudara ya. Jadi dia mempunyai kesulitan karena dia tidak memiliki rasa sakit. Ini a girl with no pain. Saudara bisa cek aja ceritanya dia. Nah, medical mystery, a world without pain. Hidup tanpa rasa sakit sebenarnya adalah penderitaan yang lebih besar. Nah, coba saudara pikirkan ini. Jika rasa sakit diperlukan untuk kehidupan, bukankah masuk akal bahwa Allah mengizinkan penderitaan untuk tujuan yang baik? Meskipun penderitaan itu bukan dari Allah, tetapi karena konsekuensi dosa. Tetapi Allah izinkan itu semua terjadi karena ada tujuan yang lebih besar. Karena akhirnya melalui penderitaan tersebut, banyak manusia mengenal Allah. C.S. Lewis berkata bahwa penderitaan adalah God's shouting in the deaf ears of the world. Di dalam penderitaan, Tuhan berteriak kepada kita yang tuli. Dunia yang begitu kebal dan bebal dan tuli. Justru pada saat penderitaan, orang tanya Tuhan. Hari-hari ini saya dengan mudah sekali bicara tentang Tuhan. Kenapa? Karena saat ini semua harus angkat tangan. Uang mereka tidak bisa menolong mereka. Dimanapun mereka berada, mereka saat ini sedang menderita. Tetapi justru melalui ini semua, buktinya kita bisa mempunyai living community, berbagai macam komunitas di seluruh Indonesia bisa kumpul sama-sama untuk mendengarkan Injil. Bukankah itu merupakan greater good principle? Ayat yang terakhir. Saudara bisa lihat ya, banyak sekali nih slide-nya, masih banyak. Ayat yang terakhir, kita baca sama-sama. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tahu saudara, kalau saudara dan saya ada di dalam Kristus, kita ini mestinya memiliki yang paling sempurna. Tetapi kenapa kok kita selalu cari ke hal-hal yang lain? Karena kita mulai lupa bahwa Kristus adalah yang paling kita butuhkan. Pada saat penderitaan ada, kita jadi ingat, iya ya, ini semua aku tidak butuh. Yang aku butuhkan adalah Kristus. Benar, Kristuslah mujizat yang terbesar dalam hidup kita. Kristuslah kesempurnaan yang kita butuhkan. Di dalam Kristus kita utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Amin. Saya berdoa supaya kita semua mendapatkan sesuatu hari ini. Mestinya masih banyak yang bisa jabarkan. Nanti kita bisa ngobrol melalui Q&A. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak di dalam surga, kami mengucap syukur hari ini. Kami diingatkan bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik. Semua pemberian yang baik dan sempurna itu berasal dari Engkau, Bapa di surga. Kami mengucap syukur bahwa saat ini Tuhan, kalau kami ada di sebuah komunitas yang berpusat pada Injil, kami diingatkan, bukan kami yang baik. Kami bukan orang baik Tuhan. Kami justru nggak cari Engkau, tetapi kami mengucap syukur bahwa Engkau datang. Engkau cari kami. Bukan inisiatif kami, tetapi inisiatif-Mu. Engkau yang tolong kami. Kami berdoa Tuhan di dalam setiap pergumulan anak-anak-Mu. Apapun yang mereka sedang hadapi. Apakah itu natural evil, moral evil, atau kedua-duanya digabung, atau bahkan mungkin itu konsekuensi dari dosa. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Engkau bekerja dalam segala sesuatu, termasuk penderitaan kami, termasuk kegagalan kami, bahkan termasuk dosa kami pun. Engkau bekerja di dalamnya bagi mereka yang sudah terpanggil untuk menjadi umat-Mu Tuhan. Anugerah-Mu ada di dalam itu semua. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Biarlah hari ini kami diingatkan akan esensi Kristus. Kami diingatkan akan esensi Injil. Kami diingatkan bahwa hidup kami bukannya kami lagi, tetapi Kristus yang tinggal di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau ingatkan setiap kami. Bukan kami yang cari Engkau, tetapi Engkau yang cari kami. Bukan tangan kami yang pegang tangan-Mu, tetapi tangan-Mu lah yang pegang tangan kami. Kami percaya Tuhan, hidup kami aman di dalam. Kalau saat ini pergumulan-pergumulan yang sedang kami hadapi, kami mau mengalihkan perhatian kami dari pergumulan kami, dan kami memandang kepada Kristus. Sehingga sinar kemuliaan Kristus begitu mulia, membuat yang lain jadi sirna. Membuat yang lain jadi kecil dibandingkan kebesaran-Mu. Terima kasih Bapak. Firman-Mu biarlah terus mengiang-iang di dalam hati kami. Dan terus membawa transformasi dalam hidup kami.
Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Esa. Dalam nama Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan,